Oke, selamat sore semuanya. Finally akhirnya kita bisa ketemu sekarang di channel-nya Women Voice. Ini channel perdananya kita yang memang tayang di hari ini di tanggal 25 November. Uh, Sebelumnya sih sebenarnya ini dalam rangka salah satu kegiatan dari Women Voice untuk kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Lo bisa lihat semuanya, gue di sini juga pakai warna orange. Mungkin background kita juga lo bisa lihat kita pakai warna orange adalah warna kepedulian selama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini. Um, dengan bangga gue sendiri sangat sangat bahagia, sangat happy karena akhirnya mimpinya teman-teman di Women Voice untuk punya satu channel di YouTube ini akhirnya terlaksana. Tapi untuk lebih jauhnya lagi, siapa itu Women Voice? Terus kenapa kenapa kita memilih untuk perdana tayang di tanggal 25 November ini dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan. Ini sama sahabat gue, sama sister gue, kita sama-sama dalam satu lingkaran yang sama di Women Voice juga. Nama kerennya Grace Natalia, tapi panggilan sayang kita semua ke dia Oge. Mungkin Oge nanti yang akan lebih banyak cerita tentang Women Voice itu siapa, gimana kebentuknya, terus apa sih mimpinya si Women Voice, terus kenapa sih teman-teman Women Voice akhirnya sepakat untuk ngebangun channel YouTube ini yang kita sama-sama berharap, kita sama-sama doa ya kita bisa jalan terus si channel ini bisa stabil, bisa meraih mimpi-mimpinya teman-teman di Women Voice ke depannya. Untuk Oge mungkin gue nggak perlu panjang lebar lagi kali ya. Lo boleh sekarang cerita kali Ge. Oke, sebelumnya Oge ini gue kenal udah cukup lama ya. Jadi uh, uh, sekarang Oge memang salah satu leader di kelompok Women Voice ini untuk area Bogor, dan dia pun juga mendedikasikan dirinya saat ini dan kedepannya mudah-mudahan seterusnya nggak hanya di nasional tapi juga regional dan internasional sebagai salah satu board membernya Women Harm Reduction International untuk Indonesia. Ya udah Ge, sekarang lo cerita deh apa namanya, siapa sih Women Voice, terus gimana sih kebentuknya pertama kali gitu, jadi biar biar teman-teman sekarang yang join sama kita nih, yang join sama kita di channel ini biar lebih kenal, lebih akrab, lebih mudah-mudahan lebih sayang ke channel kita ke depannya. Silakan Ge. Halo Mas, Hai Sista. Jadi gini, jadi Women Voice itu tuh dasarnya tuh terbentuk Maret 2020 ya. Awalnya sih waktu uh, ini cita-cita waktu gue masih dari dalam penjara karena boleh dibilang gue mantan warga binaan, mantan warga binaan ya. Karena gue itu terkenal cuma karena gue aku Nah pulang dari sana tuh uh, gue masih lagi di rehab di Restau. Karena gue juga ada gue tahu gue pengen berorganisasi lah karena gue pengen uh, gimana ya, gue pengen perempuan-perempuan Indonesia tuh di smart gitu, dan nggak mau di smart, oh lu udah jadi pengguna narkoba, useless deh lu nggak ada apa-apa dan lu you're nothing, lu tuh sampah gitu, gue nggak mau gitu. Karena banyak yang gue temuin ternyata tidak di dalam penjara itu ataupun yang gue kenal, ternyata para pengguna narkoba mereka tuh smart gitu loh, dan mereka tuh punya talenta yang luar biasa gitu loh. Cuman karena judgement dari masyarakat, ya mereka akhirnya gitu aja gitu loh.
Nah, sementara mereka itu juga banyak yang dari mereka itu jadi korban trafficking atau bahkan mereka itu dijebak oleh suatu situasi yang uh, mereka nggak make gitu kan, tiba-tiba ada ngajakin kenalan di sebuah pas, tolong dong beli itu, ya kan namanya pengen kenalan beli, oke, nah itu mereka ditangkap, oke, itu sekedar makanya background gue ya, gitu loh. Tapi kebetulan di sini gue bertemu dengan salah seorang teman gue yang itu di bulan Maret ya, di bulan Maret, untuk ini mau nggak ikut suatu pelatihan mengenai apa gitu loh. Oh pokoknya ikut aja. Nah di situ ternyata ada teman-teman dari berbagai daerah, teman-teman baru, kita belajar mengenai bagaimana kita organisasi dan segala macam. Nah, itulah terbentuk Women's Voice. Karena kita bersepakat bahwa kita harus punya wadah buat perempuan-perempuan pengguna narkoba biar kita tidak digodoh-godohi oleh hukum dan kita tidak bisa dijudge. Dan kita bisa membuktikan ke masyarakat, ya something loh, gitu. Even ya berat, tapi bukan berarti ada di tingkat strata sosial terendah yang seperti kalian pikirkan gitu loh. You still can do something even bigger gitu loh. Gitu loh. Dan untuk ke depannya sih kita nih Women's Voice sendiri kita pingin sekarang ini untuk sekarang ini ke depannya sekarang ini kita sudah melakukan hal-hal paralegal. Kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan paralegal di mana apabila ada teman-teman kita yang tertangkap gitu, kita berusaha melakukan advokasi di pihak kepolisian ataupun di pihak administrasi supaya mereka mendapatkan haknya. Kalau mereka memang seorang pengguna ataupun penyalahguna, mereka itu mempunyai hak rehabilitasi gitu, tanpa harus mengeluarkan biaya yang kadang-kadang amazing gitu loh, karena nggak masuk di akal ya. Nggak masuk di akal karena waktu gue di RSKO, gue bersama dengan Mbak Nunung gitu, gue dengar ceritanya, oke, situasi kayak gini it has to be stopped gitu loh. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Dan salah satu hal lagi yang bikin gue ini sih story nih dalam kejadian buat temen gue tertangkap gitu loh ya. Dia bebas gitu. Dia bebas, dia tidak menjalani hukuman pidana karena apa? Dia tuker body. Tapi kemudian akhirnya karena tuker body itu dia hamil, akhirnya dia oke, itu terganti hukuman pidana menjadi balik lagi hukuman sosial. Dia punya anak atau punya suami. Ternyata polisi itu yang menangkap dia ternyata tertangkap karena urusan narkoba, luar biasa. Oke. Nah, stigma dan kondisi-kondisi jadi itu yang pengen gue rubah tuh. Ya. Ternyata. Apa namanya tadi? Gimana menurut? Jadi apa namanya tadi? Iya, apa namanya yang pas lo bilang judgement, emang judgement itu kan yang selama ini khususnya buat kita teman-teman perempuan dan transpuan dari kelompok marginal, maksudnya marginalnya adalah memang dalam lingkaran narkotika, belum lagi nanti yang hidup dengan HIV ya gitu. Itu kan kita punya layer ya, stigma itu sangat berlapis. Udahlah kita perempuan, misalnya kita perempuan dengan yang menggunakan sebagai pengguna drugs, belum lagi kita perempuan pengguna drugs juga hidup dengan HIV, belum lagi perempuan pengguna drugs hidup dengan HIV single parent istilahnya. Jadi terlalu berlayer gitu, berlapis stigma buat teman-teman perempuan, buat gue sendiri gitu ya, karena gue pun juga gue pun juga ada di dalam lingkaran ini gitu. Jadi itulah kenapa mungkin kalau teman-teman lihat ya, maksudnya backgroundnya kita saat ini mungkin semuanya juga pada bisa baca stop judging before knowing gitu. Itu memang tema yang mau kita angkat
dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini. Karena kenapa kita bilang stop judging before knowing gitu? Karena berhentilah gitu ya. Maksudnya lo mau ngejudge siapapun sebenarnya gitu. Sebelum lo tahu tentang itu gitu. Jadi apa namanya kemarin tuh kita kan emang ini kalau yang ngejudge doang sih gampang ya. Itu kan lo nilai orang lain paling gampang lah. Apalagi nilai yang jelek ya maksudnya. Lo salah, apalagi orang lo bilang oke bangsa, oke bangun. Tapi kan orang belum lihat dong value di dalamnya dong. Iya. Iya si Ayah tuh hancur banget ya, pokoknya kacau deh gitu ya kan. Jadi apa namanya, kenapa akhirnya kita memang sepakat ya, kita pilih tema untuk tahun 2021 ini dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kita sepakat di teman-teman Women Voice itu kita mau angkat tema itu adalah stop judging before knowing. Jadi berhentilah gitu lo menghakimi siapapun sebelum lo tahu dengan pasti apa, kenapa dan bagaimana kita semua ngelewatin kepelikan hidup ini gitu. Karena kalau menurut kita apa namanya nggak ada ya orang yang dari brojol lahir niat untuk jadi pengguna nafsa istilahnya. Nggak ada orang yang brojol dari lahir niat gue mau HIV positif, itu gue yakin nggak ada gitu. Karena itu memang udah perjalanan hidup semua orang yang beda-beda yang memang juga harus kita hargain gitu. Karena gue sejak gue pun juga gabung sama teman-teman di Women Voice, gue makin sadar gitu, maksudnya ini perempuan ini hebat loh. Dan sekarang kita nggak hanya perempuan, kita semakin kaya, teman-teman transpuan sudah gabung sama kita yang dengan stigma mereka lebih berat loh daripada kita. Itu pun mereka sangat iya gitu. Jadi apa namanya, gue ngelihat teman-teman transpuan mereka ngejalanin hari-harinya mereka struggling apa namanya dengan hidupnya mereka gitu. Itu nggak semua orang bisa ngejalanin untuk hidup kayak gitu. Jadinya apa namanya mungkin itu kali ya GM apa namanya. Dan gini, Mike, kita kayaknya kita coba kemarin ya kita coba ngobrol-ngobrol. Kita juga kasih tahu ke teman-teman pola pikir kita apa jadi pemikiran kita bahwa dengan kita bikin YouTube channel ini kita mau kasih edukasi gitu loh. Dan kita mau kasih kita mau kasih edukasi bahwa bahwa kalian harus mengerti mengenai satu hukum. Kalau memang kalian sudah terjun ke dalam berada di lingkungan yang narkoba, kalian harus tahu. Tapi bukan berarti pada saat kalian ditangkap itu kalian sudah kehilangan hak-hak kalian. No, kalian masih tetap punya hak gitu loh. Nah itu nanti tetap. Dan itu yang kalau kalian nanti mengikuti dengan baik channel YouTube dari Women Voice itu, kalian akan tahu step-stepnya, kalian akan belajar mengenai banyak hal gitu loh. Dan juga bahwa di sini bahwa kita juga mengetahui mengenai gender itu seperti apa, hak kalian dalam bahwa kalian tuh gender itu ternyata nggak cuma satu loh, cuma dua, cuma laki-laki dan perempuan banyak gitu loh. Gitu loh, ya kan? Jadi banyak sih harapan kita dengan channel ini ya. Harapan kita getting women smarter dari si women who use drugs gitu. Yes. Jadi ya Mike banget. Yes, dan kita mau semakin menjadi pintar, kita mau belajar sama-sama. Kita juga berharap teman-teman di luar sana yang dengan senang hati join di channel ini juga kita biar bisa belajar bareng. Kalaupun memang ada pro ada kontra, itu hal yang wajar buat gue ya, karena tabuisme di lingkaran narkotika, tabuisme di lingkaran seksualitas itu sangat amat hal yang memang harus kita jalanin gitu. Jadi gue sih sangat excited, gue sangat excited dengan channel yang kita bangun ini gitu. Finally ya kita bisa launching hari ini gitu kan. Kita udah ngomongin ini lama banget gitu kan, kita pengen banget
kita pengen banget punya satu media, punya satu tools Wadah. lah paling enggak. Iya, punya satu wadah untuk kita bisa sama-sama belajar, bisa Betul. sama-sama mengedukasi, bisa berdebat itu nggak masalah gitu ya kan. Maksudnya kita debat kita Berdebat itu semakin sehat. pinter kok sebenarnya. Iya, Debat itu debat kita sehat. kita debat yang sehat gitu kan. Kita juga di sini dengan channel ini kita berharapnya stigma dan diskriminasi bagi perempuan, khususnya kelompok-kelompok perempuan dan transpuan marginal, entah itu dia dari imigran, entah dia pekerja seks, entah dia yang hidup dengan HIV, entah dia korban perkosaan, entah dia yang memang pengguna narkotika, itu paling enggak adalah satu. Kita semua punya hak yang perlu kita perjuangkan sebagai manusia gitu. Selain itu juga kita punya hak perlu kita perjuangkan sebagai perempuan itu sendiri gitu. Jadi yang tadi Oge bilang, oh, we want to be more smart and also we want to voice the voiceless. Jadi banyak banget suara-suara perempuan yang gue yakin bukannya terpendam tapi dikondisikan untuk menjadi tidak terdengar gitu. Karena budaya, karena stigma, karena diskriminasi. Makanya kita berharapnya semoga lewat channel ini, lewat channelnya Women Voice, kita bisa menyuarakan suara-suara yang selama ini sulit Yang terdengar, yang selama ini terbungkam. bungkam. Jadi kayak teman-teman ex warga binaan itu mereka sangat kaya dengan pengalaman yang mereka bisa share gitu. Bukannya mentang-mentang mantan napi ngapain ya gitu. Itu kan sebatas layer gitu aja kan kalau masyarakat umum taunya gitu kan. Padahal sebagai mantan napi, sebagai pengguna narkotika, kita masih punya banyak hal-hal lain kok yang sangat positif yang bisa kita bagi ke teman-teman semua gitu. Mungkin memang itu kali ya Ge ya mimpinya kita untuk channel ini ke depannya biar kita semakin pinter lah. Kalau kita pinter akhirnya kita kan bisa pelan-pelan kita tahu nih mana yang harus mana mana yang oh ternyata gue menstigma kayak gitu salah ya gitu. Oh ternyata gue ngejudge kayak gitu salah ya. Ternyata gue pengen lebih tahu gitu. Apa sih narkotika itu sendiri menjadi tahu bukan berarti harus menggunakan loh ya gitu. Betul. Terus Jadi lebih pandai. iya jadi kayak kenapa kita harus sadar hukum gitu. Karena kita ngomong di lingkaran narkotika ya maksudnya karena sangat berkaitan dengan hukum kan. Jadi sementara memang gue sendiri nyadar gitu, gue tidak dibesarkan, tidak dibiasakan untuk menjadi untuk tumbuh menjadi manusia yang sadar hukum gitu. Jadi begitu pas kala kita ditangkap, waktu juga ditangkap, gue nggak ngerti hak gue apa gitu ya kan. Jadi ya udah gitu, iya aja gitu. Karena kita juga nggak bisa tutup mata, kita juga harus akuin udah rahasia umum mau disebutnya itu oknum atau apapun, banyak sekali penyelewengan-penyelewengan yang memang kerap terjadi, kerap dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum yang bandel lah istilahnya, kita sebut kayak gitulah. Jadi bukan kita yang bandel ya. Nah makanya jadi mereka bisa melakukan kebandelan tapi mereka nggak mendapat stigma, enak kali gitu kan. Iya makanya kenapa gue bilang kita perlu sadar hukum, kita perlu peka, kita perlu belajar gitu. Jadi kita tahu memang oke, gue ketangkep. Kesalahan gue adalah gue membawa narkotika misalnya. Tapi selain itu gue pun juga punya hak-hak yang harus dipenuhin misalnya kayak gitu. Entah itu hak kesehatan gue, entah itu hak pendampingan hukum gue. Ya, hak untuk tidak berbicara sebelum didampingi oleh pengacara kita. Yes. Iya dong, nggak bisa. Ngomong-ngomong lu, Mbak, kamu ngomong lu, tak setrum sampean. Iya. Aduh, kayaknya udah atau yang ini ya udah sekarang di ATM lo ada berapa kan langsung gitu ya kan ya, kalau kan banyak gitu kan kalau banyak Mai kalau 100.000 Mai makanya siapa lagi yang susah
keluarga, Ya jadi apa? kerabat, yang lain-lain yang kita bikin susah. Iyalah, maksudnya udah apa? Apalagi sekarang ya, ini semakin gue ngeliat apa namanya? Ini kita sedikit nyerempet dikit lah ya, nanti di dalam 16 hari ini kita akan ngebahas lebih banyak tema lagi, lebih lebih menarik lagi. Ya, betul. Ada juga perempuan pengguna narkotika dan sistem peradilan pidana, itu nanti akan dikupas tuntas sama teman-teman yang memang langsung berhubungan sama pengadilan dan lain-lain. Tapi memang sekarang tuh trennya gue lihat memang banyak sekali muncul panti-panti rehabilitasi yang nakal, yang dalam artian mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk teman-teman yang ditangkap gitu, lalu langsung diarahkan ke dengan alih-alih istilahnya untuk direhab. Tapi ternyata di dalam rehabilitasi. Tapi sebenarnya itu lebih kepada yang dituju adalah uangnya gitu. Betul. Mereka tidak mendapatkan yang Jadi rehabilitasi bagaimana seharusnya para pengguna mendapatkannya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat lagi di hak kita bahwa hak mau direhab ataupun tidak direhab itu sebenarnya kita punya hak. Kita bisa menentukan apakah kita. Tapi sebenarnya di luar sudah seperti itu kalau kita memang lihat di beberapa negara bahwa kita sudah bilang bukan lagi itu rehabilitasi, tapi mereka sudah bilang itu bahwa mereka itu program pengobatan. Ya. Treatment ya, perawatan. Yeah. Bukan lagi rehabilitasi, cuma masih Indonesia oke lah gitu. Dengan karena hukum kita ya terlalu kaku, yang sama sekali tidak menurut gue sih waktu pembuatan undang-undang nomor 35 tahun 2009 mereka hanya lihat aspek dari satu sisi. Jadi yang bikin undang-undang itu mungkin melihatnya dari kacamata kuda. Coba lihat dari sisi pengguna, dari sisi mungkin yang nggak pernah lihat adalah sisi keluarga pengguna, gitu loh. Pasangan, ya kan? Pasangan, banyak anak, gitu. Gitu loh. Karena ya seperti yang dibilang lagi, seperti yang di sini juga orang juga pengen juga media ini, gue tuh pengen ke depannya banyak yang akhirnya bisa menyuarakan apa yang pernah mereka alami untuk bisa share di sini, atau memang sehingga perempuan-perempuan itu benar-benar mengetahui sadar hukum, dan pas sudah sadar hukum kali ya mereka pola pikir mereka tuh benar-benar bisa berkembang gitu loh. Jadi dan mereka yang kita harapin ke depannya banget kan, maksudnya yang memang langsung terlibat dalam bukan terlibat ya, maksudnya yang memang langsung beririsan dengan lingkaran ini, baik itu pengguna, baik itu si pasangan, baik itu orang tua, dan orang-orang sekeliling yang memang lebih dekat. Maksudnya memang ini suatu hal yang kita nggak bisa cegah, dalam artian nggak bisa dicegah. Memang ada di sekeliling kita. Maksudnya drugs itu ada, lalu apa namanya, kekerasan yang terjadi juga ada, pemerasan dari aparat juga banyak gitu. Jadi hal-hal itu kita nggak bisa tutup mata, nggak bisa seolah-olah kayak enggak kok, itu nggak terjadi di keluarga gue kok, kalau di keluarga gue sih semuanya baik-baik aja. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi emang apa namanya, nggak apa ya, kalau gue kayak gue selalu ngomong ya sama keluarga gue gitu. Jadi bukan berarti gue selalu ditanya gitu, lo nyesel nggak sih dulu pakai drugs gitu, dulu jadi jangki, lo nyesel nggak sih gitu. Banyak banget gitu orang yang selalu nanya, yang memang mereka belum paham gitu ya, lo nyesel nggak sih? Dan gue selalu jawab, gue nggak nyesel gitu. Gue nggak nyesel, gue bilang. Iya, gue bilang, kenapa kok nggak nyesel gitu, enak kayak gitu. Bukan efek enak atau nggak enaknya pada saat gue pakai ya gitu, karena ada enak dan ada nggak enaknya gitu kan. Cuman gue justru kenapa gue nggak nyesel, karena mungkin kalau gue nggak ngelewatin sekian belas tahun sebagai junkie, sebagai pengguna narkotika, gue nggak akan sampai di taraf gue yang sekarang menyikapi hidup seperti ini gitu. Gue mungkin akan jadi anak rumahan banget, anak mami banget, yang nggak bisa apa-apa, yang iya gitu. Jadi itu yang kenapa gue bilang gue nggak pernah nyesel. Gue selama berapa belas tahun kemarin gue jadi junkie, walaupun
dengan sekian banyak apa namanya stigma dan diskriminasi yang gue dapetin gitu. Tapi ya itu salah satu hal juga yang bikin gue semangat untuk jadi lebih belajar lagi untuk jadi gue penasaran gitu kenapa sih orang kok segitu ngejudge-nya gitu kan. Oh ternyata mereka sebenarnya nggak tahu gitu atau mereka sebenarnya tuh sok tahu gitu ya kan. Jadi ya makanya berangkat dari situ kayak gue selalu bilang sama keluarga gue, sama orang tua gue, sama kakak gue gitu. Kalau emang lo nggak tahu lo jangan ngomong deh. Mendingan lo cari tahu dulu, mendingan kita belajar dulu karena sangat banyak hal positif yang gue yakin gue dan teman gue Oge dan teman-teman di Women Voice itu kita bisa apa ya Ge ya? Kalau kita nyebutnya kita bisa bergandengan tangan, kita bisa bikin lingkaran ini semakin kuat yang awalnya hanya beberapa orang dan sekarang um, lingkaran Women Voice ini pun semakin bertambah apa namanya yang bergabung sama kita gitu dan gue maksudnya gue tetap optimis walaupun banyak sekali yang bilang nggak gampang loh bikin apa ngebangun kegerakan perempuan istilahnya. Memang nggak gampang gitu. Tapi gue tetap optimis apa namanya Women Voice dan salah satunya kita coba lewat channel YouTube ini ya. Maksudnya biar biar suara-suara kita seperti gue bilang suara-suara kita, suara-suara teman di luar pun yang memang mau sharing, mau mau mengkritisi, mau bertanya silahkan banget kita open memang ini pun salah satu wadah media media sosial yang kita harapkan adalah ya dalam koridor yang aman, dalam koridor yang sehat gitu. Jadi kita sama-sama ngebangun manusia yang sehat, ngebangun manusia yang punya prinsip, ngebangun manusia yang memang bisa menentukan hidupnya akan mau bagaimana gitu. Jadi uh, uh, nanti kan kita kan selama 16 hari ini kita akan tayang terus setiap jam 4 sore gitu dengan tema-tema yang sangat menarik. Kita sih berharapnya teman-teman yang join sekarang bisa juga bercerita sama teman-teman kalian yang belum join mungkin. Betul. Jadi selama 16 hari ini kita memang perdana dalam rangka yang tadi itu 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Iya, apa namanya? Kita dibantu, kita didukung, kita disupport dengan teman-teman di luar sana yang bersedia menjadi narasumber untuk ngobrol bareng sama kita. Keren-keren banget orangnya dan sangat beragam latar belakang. Ada yang jurnalis, ada yang advokat, ada yang feminis. Jadi kita hopeful banget ya Gaya, maksudnya kita berharap banget channel ini bisa berkembang, channel ini bisa berkembang sesuai dengan tujuan kita, betul nggak? Ya, bahwa perempuan-perempuan menjadi iya menjadi sadar hukum, menjadi pionir pertama channel di Indonesia terutama ya untuk teman-teman perempuan dan transpuan dalam lingkaran narkotika yang sadar akan hak-haknya gitu. Nggak tahu deh, mungkin kalau misalnya Oge ada tambahan lagi, kita lebih jauhnya lagi. Kalau untuk agendanya Women Voice sendiri kan sekarang lagi fokusnya yang di paralegal tadi ya, Ge ya? Betul, di paralegal itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa punya safety house buat teman-teman yang mengalami kekerasan. Benar. Ada perempuan atau yang baru pulang dari penjara, yang sudah jadi tinggal kembali. Kita akan bangun support system. Karena menurut gue ya, dengan YouTube channel ini sebuah support system dan mereka mendengarkan, mereka menjadi sekitar atau mereka mau bersharing di sini, bisa menghubungi kita di Women Voice untuk memberikan sharing mereka, go ahead. Tapi ini salah satu bentuk support system kita. Ya. Gitu loh. Makanya mungkin di tayangan perdana ini mungkin kita mungkin kalian cuma mendengar ngoceh Maya ngoceh, tapi mungkin di yang berikutnya
Kalian akan penasaran dan karena kan mencari berikutnya karena itu yang kita harapkan karena kalian akan menjadi lebih terbuka pikiran dan lebih pintar itu yang kita inginkan perempuan-perempuan Indonesia yang hebat-hebat loh dan Hebat juga loh. hebat Kita dan salah satu sorry saya gue juga katakan ya tapi gue juga mempunyai banyak teman-teman transpon yang hebat. Nanti mungkin yes. ada part bagi mereka juga akan melakukan untuk sharing bagaimana mereka terutama di lingkungan nafsa ini, bagaimana mereka dipraktikkan oleh masyarakat dan bagaimana mereka bisa survive dari itu. Ya. Apa namanya nanti kita akan makanya tadi gue bilang selama 16 hari ini kita akan ngobrol bareng dengan teman-teman yang sangat beragam latar belakangnya dengan tema-tema yang juga sangat beragam gitu dan kita berharapnya ya inilah salah satu wujud kepeduliannya teman-teman Women Voice terutama dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu karena memang kita nggak bisa tutup mata kekerasan banyak banget dialamin oleh teman-teman perempuan, transpuan, anak perempuan yang kita tuh perempuan dan transpuan itu sangat rentan memang mengalami kekerasan gitu. Jadi apalagi kalau memang kita dari kelompok yang marginal gitu ya. Ya ini kalau bukan kalau dibilang ya ini memang adalah salah satu wujud kepeduliannya kita, kepeduliannya teman-teman dari Women Voice ada gimana ya supaya paling enggak teman-teman perempuan ini nggak ada lagi nih yang mendapat kekerasan, nggak ada lagi nih gitu, mengalami kekerasan tapi dia nggak tahu harus kemana, dia nggak tahu harus minta pertolongan kemana gitu kan. Jadi ya kita berharapnya ya di channel ini salah satunya kita bisa ngobrol bareng. Buat yang memang merasa perlu pertolongan, perlu minta tolong silakan teriak ke kita, jangan khawatir kita nanti akan kasih kontaknya untuk kalau teman-teman memang ada yang perlu sharing, ada yang perlu entah itu pengaduan karena ada kebutuhan untuk hukum atau hanya sekedar mau bercerita itu silakan. Kita sangat terbuka ya Ge ya untuk semua hal dan satu hal yang pasti apapun yang diceritakan oleh teman-teman baik itu cerita diri sendiri ataupun menjadi pendamping korban-korban kekerasan yang teman-teman dampingi, semua itu cerita kalian akan aman bersama kita dan kita akan berupaya sebisa mungkin untuk mungkin nggak bisa membantu langsung ataupun kalaupun memang kita nggak bisa bantu langsung kita punya beberapa jaringan-jaringan yang memang juga bersedia membuka tangan, bersedia mensupport untuk kebutuhan-kebutuhan teman-teman perempuan yang kita alami. Paling itu kali ya, Ge ya. Betul. Kalau lo ada tadi kan lo sempat ngomong ya safety house itu juga salah satu mimpi kita juga ya, maksudnya memang kita perlu rumah aman, kita perlu rumah nyaman, kita perlu rumah senang ya, rumah yang pada saat kita masuk di sana itu kita senang, kita nyaman, kita merasa aman gitu. Jadi memang kita ini lagi si Women Voice ini memang lagi kalau gue bilang yang tadinya bayi kita lagi bertumbuh pelan-pelan bersama gitu membangun mimpi-mimpi kita bersama. Lagi berusaha tangan gitu, terus kita mau jatuh ditahan, ditarik seperti itu. Saling support. Iya gitu. Jadi ya kan? ada yang masih susah berdiri ya ayo kita bantu sama-sama gitu kan. Ada yang sudah berdiri tapi
agak oleng sedikit, kita juga ayo kita sanggah bareng-bareng istilahnya gitu. Jadi ya memang ini kita lagi membangun mimpi kita sama-sama. Apa namanya, puji Tuhan semesta memberkati tanggal 25 ini akhirnya kita bisa launching si channel ini. Mudah-mudahan habis ini misalnya teman-teman yang saat ini join jangan lupa buat subscribe tentunya ya. Itu kan hal-hal yang ya subscribe jangan lupa ya, di channel kita dan setidaknya dengan subscribe itu ya. kita berharap bukan karena satu hal berdasarkan ekonomi ya, tapi kita berharap ilmu yang kita berusaha untuk kita sampaikan kepada perempuan-perempuan Indonesia itu cepat meluas, cepat menyebar. Itu dasarnya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Makanya kita dengan YouTube channel jadi bukan hanya lo subscribe sebagai YouTuber bukan gitu dong. Memang ini apa namanya memang kita berharap banget apa namanya dengan teman-teman subscribe dengan lo berbagi dan lo bercerita paling enggak ada channel baru lo gitu, Women Voice Talk Show ini lagi tayang nih selama 16 hari untuk kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Semoga kita berharapnya dari cerita-cerita kalian yang saat ini join, lo subscribe, lo juga encourage teman-teman lo di luar sana, keluarga lo gitu ya, untuk coba deh yuk join ke channel kita. Besok selama 16 hari ini, khusus 16 hari ini kita akan tayang hanya mulai jam 4 sore, tapi nanti setelah 16 hari ini kita akan beragam jam tayangnya. Tapi untuk 16 hari ini kita tayang di setiap jam 4 sore dan kalau untuk besok itu kita akan ngebahas tema perempuan pengguna narkotika dan kekerasan. Karena kita mau langsung mendapatkan cerita bagaimana sih historinya tentang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, besok tuh akan ada teman-teman dari Jakarta Feminis, dari Jakfem, itu teman-teman feminis yang sangat peduli dengan teman-teman perempuan dan transpuan di lingkar narkotika. Gitu. Jadi mungkin sekian dari kita kali ya, Ge ya. Kita kenalan dari teman-teman Women Voice, terus again jangan lupa buat lo semua subscribe dan cerita sebanyak-banyaknya ke orang-orang terdekat lo, ke teman-teman lo. Silakan gibahin channel ini, gue dengan senang hati digibahin channel ini gitu ya, dengan senang hati. Jangan lupa besok untuk join lagi jam 4 sore dengan tema kita perempuan pengguna narkotika dan kekerasan. Nanti akan dipandu hostnya oleh Arinta. Dia juga salah satu feminis dan dia juga salah satu wanita hebat ini, program manager di dan nanti pembicara kita itu akan dibantu sama teman-teman dari Jakarta Feminis diwakilkan oleh Naila Rizky. Jadi sayang banget kalau sampai lo semua nggak join besok karena besok akan dikupas tuntas sebenarnya apa sih histori di balik 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu oleh Naila dan Arinta. Mungkin sekian dulu channel perdana ini kita buka dan gue sama Oge tutup sama-sama sore ini. Thanks banget yang udah join. Ya, terima kasih. Yang udah gabung sama kita dan semoga ya Ge ya. Lagi-lagi ini mimpi kita sama-sama, mimpi kita ke depannya supaya perempuan-perempuan Indonesia terutama menjadi lebih pintar, menjadi lebih paham akan hak-haknya dan mau berjuang bersama untuk meningkatkan derajat hidup perempuan. Oke? Itu paling penting. Derajat hidup gitu aja perempuan dari gue. Itu ya paling penting. Iya, derajat hidup perempuan. Sekian dulu dari sekian dulu ya Ge ya dari kita ya Ge. Kita join lagi besok di jam 4 sore di Women Voice Talk Show bersama Arinta dan Naila Rizky dari Jakarta Feminis besok. Oke, bye semuanya. Bye.